paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana, ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, enggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan. Tak. Dikira sama di si tasbih masih dipakai. Allah. Itu wali apa kuali itu? Kayaknya kuali itu wali itu. Dikira karomah tuh ngadu skill itu. Teman-teman, itu kayaknya ya, itu terlalu terobsesi dengan ceritanya Superman. Marvel. Superman. Kecilannya Superman seperti itu, Gus. Nah iya. Kecilannya Superman ya. Waktu kecil Superman seperti itu, Yai. Itu di filmnya. ini cerita ini X-Men. Jadi setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing. Berarti Mbak Alawi nikah bisa disampaikan atau Marvel gitu ya? Enggak, dia mengisbat kitab-kitab Marvel. Enggak, coba sampean pikir ya. Sampean teman-teman nih pikir ya. Pernah denger enggak? Orang itu yang sehalu mereka dari berbagai macam belahan dunia itu. Pernah Gus. Ya. Siapa katanya jenengan? Bani Israil. Harry Potter. Ya. Harry Potter. Tetangga. Almarhum tetangga itu ada. Nah, makanya Kiai. Sunda Empire ada tuh dulu. Dan sekarang Bani Israel itu, aduh mereka nggak ada apa-apanya teman-teman. Bani Israel itu bilang loh, Nabi Adam itu pernah adu jotos sama Allah kok. Waduh. Itu cerita Israiliyat itu. Aduh, kita kira-kira pakai sarung tinju apa enggak itu, Gus? Yombo. Saya mau tanya lagi tentang ini, boleh nggak? Ada pertanyaan lagi saya ini. Monggo. Mohon maaf. Ini terkait ziarah kubur ya, karena memang banyak makam-makam Habib gitu ya yang diziarahi dan makam-makam para aulia gitu ya, aulia Wali Songo dan lain sebagainya. Bahkan saya juga suka ziarah gitu ya. Sekarang jarang ziarah, kecuali ziarah ke makam orang tua gitu ya. Tapi saya ziarahnya ke makam-makam para solihin yang di daerah setempat gitu ya, di Cianjur. Pertanyaannya gini, apa manfaat dari kita ziarah ke kubur para wali itu gitu? Karena pengalaman saya pribadi, saya belum mendapatkan apa sir atau rahasia dari ziarah itu. Apa sih yang saya dapatkan, apa sih yang saya rasakan dari ziarah itu? Nah, mohon pencerahannya, pengalaman pribadi dari Pak Kiai atau dari siapapun ketika sudah berziarah ke makam wali, karena ternyata memang ziarah ini makamnya ada juga yang diekonomikan juga ada gitu kan ya, yang minta sumbangan segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apa sih manfaatnya ziarah buat diri kita itu? Apa sih yang efeknya buat diri kita itu apa gitu ya? Ya saya ingin mendengar pengalaman dari Pak Kiai atau siapapun gitu. Terima kasih. Begini, kalau tentang orang soleh itu, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Ini Al-Qur'an. Ini dari yang paling tajam. Jadi orang-orang soleh itu, orang-orang para ulama dan pendakwah itu termasuk mati fisabilillah, karena dia walaupun tidak memegang pedang, tidak membunuh, dia itu hidupnya dan nafasnya itu dihabiskan untuk berdakwah li'ila kalimatillah. Jadi maka beliau-beliau itu adalah mujahidin. Jadi walaupun beliau-beliau itu sudah meninggal, maka beliau-beliau itu tidak meninggal pada hakikatnya. Balhum ahya. Yurzaquna inda rabbihim.
Allah akan memberi rizki kepada mereka para mujahidin itu di dalam jalan Allah. Makanya ziarah kubur itu baginda pun juga berziarah ke Baqi, dan baginda juga berziarah kepada istri tercintanya Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra, berziarah. Dan orang Wahabi yang tidak mau ziarah. Sekarang kalau cuma berziarah, kita tidak apa-apa. Bahkan itu tabarruk. Sayyid Alawi itu abahnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki punya 2 syair. Dulu itu udkur sayyiras salihin wa sammihim ala fa bidzikrihim tatanazzalu ruhamatu wahdur majalisahum wazur kuburhum idza hum matu. Ini syair. Jadi sebutlah para nama-nama orang-orang soleh itu, karena dengan menyebut nama beliau orang-orang soleh itu rahmat berkucuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirilah majlis-majlis mereka dan ziarahilah kubur-kubur mereka. Ini tentang ziarah. Tapi yang Ba'alawi yang hurufat itu, Ba'alawi ini membuat kuburan-kuburan palsu itu dan mengajak orang-orang tahayul. Misalnya katanya Nabi Daud, Nabi Hud dibikin kuburan palsu dan bertawassul ke kuburan palsu itu untuk apa? Dengan berhayal bahwa ini adalah kuburan Nabi Daud. Nah, ini yang bertebaran kuburan-kuburan palsu di Indonesia ini kan gara-gara ini. Jadi umat khususnya masyarakat rakyat Nusantara, rakyat Indonesia ini diajak bertahayul benar apa yang disampaikan Gus Hasan tadi itu. Jadi kita ini oleh Ba'alawi diajak bertahayul. Nah ini yang tidak boleh. Kalau cuma ziarah nggak apa-apa. Nah, yang bertahayul ini bukan bikin kuburan palsu. Ini yang khurafat, yang tidak boleh. Dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk membuat kuburan palsu, tidak ada. Iya. Cuma kalau ditanya manfaat, mungkin kalau dari saya begini ya. Berangkat daripada hadis Nabi, fa innaha tudakirukumul akhirah, atau yang lain itu menyebut maut ya. Tidak lebih daripada untuk kita bermuhasabah bahwa kita itu akan mati. Itu aja sih yang impact yang paling besar ya. Selain daripada tentunya yang tadi itu yang apa sih namanya, untuk ya mencari keberkahan lah tentunya ya. Maksud saya begini, apakah itu berefek ke rohaniah kita, ke sikap kita? Tergantung kitanya. Keimanan kita. Memang berefek kepada kehidupan finansial misalkan seperti itu. Berefek. Karena yang saya rasakan, saya jarah. Saya bertanya-tanya apa sih efeknya ya? Apa memang saya kurang sugestinya? Itu kan tergantung kitanya Tuan. Jadi apakah saya tidak menyadari gitu efek dari ziarah itu, atau apa manfaat dari ziarah itu? Kan bukan saya anti ziarah, tapi saya juga suka ziarah, bahkan sudah bertawasul ya. Tiap malam Jumat juga kan. Cuman saya itu yang jadi pertanyaan, apakah saya tidak punya kesadaran bahwa ziarah itu berefek sangat positif gitu terhadap diri saya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, karena setelah saya ziarah biasa-biasa aja, kayaknya nggak ada perubahan gitu, maksud saya begitu. Barangkali ada pengalaman dari yang lain gitu yang seperti apa ya, boleh dipaparkan gitu. Bagus nih, saya yang bacakan ayat tadi itu. Balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Balhum ahyaun. Jadi mereka orang-orang soleh itu hidup inda rabbihim yurzaqun. Nah, ini tentang rizki. Ya, rizki ini bukan cuma apa ya, harta, kesehatan, hidayah dan lain sebagainya. Apalagi harta. Kalau bicara rizki ya identik dengan harta. Inda rabbihim yurzaqun. Makanya kalau kita ada sugesti, kalau dekat dengan orang soleh, insya Allah yurzaqun, diberi rizki oleh Allah. Insya Allah ya ada efek tetap. Ini Al-Quran. Iya. Tapi kalau orang Wahabi nggak mau itu, ya orang Wahabi nggak, orang mati ya sudah mati, begitu. Itu orang Wahabi.
Jadi harus penekanan sugesti di sana gitu kan. Kalau ketika kita berziarah itu sugesti itu harus ditanamkan. Sugesti itu apa? Keyakinan bahwa kita itu akan mendapat berkah. Nah, itu sir itu yang akan jadi sir. Tapi kalau kita misalnya gua jarah-jarah aja sih biasa gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya nggak akan kena karena nilai kehusuan tujuan untuk mendapatkan barokahnya itu kan nggak ada di dirinya seseorang itu harus dimunculkan dulu itu. Bukan hanya itu, Mas Bang Ruhi ya, bukan hanya untuk kepada orang soleh, kepada Allah pun kita harus Betul. diatasi dengan sugesti. Makanya ada hadis ana inda dhanni abdi. Nah, ada hadis itu hadis sahih ana inda dhanni abdi. Saya selalu berada dalam persangkaan hambaku. Nah, ini. Iya. Jadi kalau seorang hamba misalnya sugestinya, ya Allah, waliyadzubillah ya Allah cilaka. Ya cilaka beneran. Ya karena dia sugestinya cilaka. Kalau sugestinya selamat, ya insya Allah selamat. Nggih. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Nggih. Oke. Oh, berarti gini ya, dalam artian logika kita harus berbaik sangka gitu ya. Seharusnya seperti itu, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya. Nggih. Benar. Oke. Nggih, monggo. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu wali atau enggaknya? Kan gini, kan kalau kita menetapkan, misalkan gini, kita berziarah kepada orang soleh, kita kan nggak tahu tidak mengenal sangat dekat sampai mengatakan bahwa dia soleh, hanya mendengar kabar dari beberapa orang bahwa dia soleh gitu kan. Sedangkan saya berpendapat bahwa pada saat kita melihat seseorang itu sempurna, itu hanya karena kita tidak mengenal dia lebih jauh. Seperti saat ini nih ya, dulu itu kemarin bahkan Habib Lutfi bin Yahya itu dianggap wali, dianggap seorang yang alim, sangat alim. Ternyata setelah kita gali lebih dalam, banyak hal-hal yang tentunya hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan dirinya. Begitu, Pak. Ya mohon maaf ya. Nah, pertama tentang Habib Lutfi bin Yahya itu. Jadi kalau dia dibilang alim, ya saya tidak percaya. Kenapa kok saya tidak percaya? Setiap pengajiannya itu nggak pernah menyampaikan ayat. Bisa menyampaikan ayat salah. Ada di YouTube itu menyampaikan ayat dia salah. Nggak pernah menyampaikan hadis dia salah. Ya berarti kan nggak tahu apa-apa. Iya, maksudnya gini, ada sebagian orang itu kan yang menganggap beliau ini wali gitu. Tapi setelah kita menggali lebih jauh, ternyata banyak hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan dirinya gitu, Mbak. Maksudnya gini, pada saat beberapa orang menganggap kuburan ini adalah kuburan wali, kan kita tidak mengenal dia lebih jauh, Pak. Sedangkan mungkin orang-orang yang di zamannya atau semasa hidupnya dekat dengan dia akan bilang bahwa dia banyak salahnya kok gitu, Kak. Makanya gini, Pak, ada pepatah bilang gini, kalau ada laki-laki yang di luar itu gagah, hebat, sangat berwibawa, tapi kalau istrinya bilang aja, alah, pret semuanya, selesai itu semua. Kalau saya nggak percaya kalau dia itu wali. Kenapa? Tanda-tanda yang paling kuat saya tidak percaya itu Jatman dibuatkan Kemenkumham ke notaris. Masa wali tahu notaris? Waduh. Mantap, Kiai. Iya, berarti itu kan dia itu doyan dunia loh kalau kata saya. Masa Jatman ini Jatman ini milik NU ya, berarti dia akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iya. Oke, sebentar. Sebentar ya. Untuk Bang Logika Dasar jangan mengarah ke personal pembahasan ini, nggak enak nanti. Jadi Bang Logika, begini Bang Logika. Jadi kita itu memang harus berhusnudon kepada perilaku seseorang, bahkan mengangkat wali pun itu boleh selama belum ada bayinah yang meyakinkan Anda bahwa yang tersebut itu bermasalah.
Nah, misalnya saya nih berziarah kepada seseorang nih gitu kan. Selama belum ada bayinah bahwa yang saya ziarahi ini bermasalah, maka nggak apa-apa saya berhusnuzon bahwa ini wali atau apa. Tapi itu pun hanya sebatas untuk konsumsi pribadi gitu kan. Ya memang anjurannya kita harus berhusnuzon di sana. Nah, terkait seperti Habib Lutfi tadi gitu kan. Dulu kita meyakini beliau seorang wali karena belum pernah kita dapati informasi kekeliruan-kekeliruan daripada beliau gitu kan. Nah, ketika sekarang ditampakkan, nah maka kita pertimbangkan antara bayinah-bayinah yang menyebutkan kekeliruan-kekeliruan kepadanya beliau itu, maka tidak relevan beliau itu sebagai wali ketika kita mendapati bayinah ya penyimpangan, terus apalagi lah itu kan, pembelokan-pembelokan itu. Ya. Pak Faku, sepertinya saya punya pendapat yang berbeda nih. Saya pikir bahwa kita tidak boleh menganggap seorang itu wali kalau memang belum terbukti wali gitu Pak. Bukan berdasarkan husnuzon. Sudah kebiasaan tari melebih-lebihkan sesuatu seperti faqih muqaddam al-faqih. Ya, justru itu manfaat loh, Bang, apa logika dasar kalau untuk mengambil berkah itu dengan kita berhusnudon itu bagus. Cuma saja ini harus hati-hatinya itu ini hanya untuk konsumsi pribadi. Jangan untuk orang lain karena orang lain itu belum tentu punya apa namanya perspektif seperti yang kita yakini itu. Oh, wali kelas. Berarti wali kelas. Jadi soalnya begini, kan ada suatu kisah ya, seorang perampok datang ke suatu rumah di mana di rumah itu ada anak yang punya rumah itu punya anak yang sedang sakit gitu. Tapi si perampok ini mengaku kami adalah para wali gitu kan. Karena si keluarga di sini itu berhusnudon gitu kan, maka diberikan air oleh si perampok ini, terus kemudian perampok ini kabur lari gitu kan, terus pada suatu masak pas balik lagi terima kasih oh hai ya waliullah berkat doamu tempo dulu anak saya sekarang udah sembuh total ini kan karena kehusnudonan itu kan. Karena keseluruhan. Nah maka langsunglah si para perampok ini bertaubat dan ceritanya betul-betul jadi seorang wali gitu kan. Karena cerita. Nah poinnya itu adalah bahwa di sini itu penekanan husnudon itu perlu untuk mengambil ya sugesti tadi itu. Itu dapat cerita mana sampean itu baca di buku apa? Memang betul. Intinya penekanan husnudon itu bukan untuk nasab alawi ya. Oh kalau untuk udah kalau untuk nasab begini loh, nasab pun itu berlaku hukum husnudon selama belum ada penelitian yang menolak tersebut. Seperti misalnya nih ada Bang Logika Dasar datang kepada saya ngaku sebagai duriah Nabi, maka saya berhak untuk berhusnudon kepada beliau karena saya belum meneliti beliau itu tertolak. Kalau Baklawi ini kan sudah tidak ada pintu untuk kita berhusnudon karena sudah ada penelitian bahwa mereka itu bukan duriah Nabi, maka husnudonnya itu di mana? Nggak ada, udah nggak bisa. Tapi kalau yang lain, meskipun Obama datang ke saya mengaku sebagai duriah Nabi, maka masih peluang husnudon itu masih ada. Karena apa? Karena saya kan belum meneliti. Betul nggak Obama ini bukan duriah Nabi kan gitu kan? Karena kita belum meneliti. Aku balik deh kayaknya. Baru kebalik deh. Dari mana kalau Obama itu Bang Paku? baru Gini, sebentar. nama Obama disebut. Kayaknya kebalik. Misalnya gini, pada saat ada orang mengaku sebagai sesuatu, kita berhusnuzon dan mengiyakan, mempercayai. Bukannya harus sebaliknya. Pada saat seseorang mengaku sebagai sesuatu, bukankah kita harusnya tidak mempercayai sampai menemukan bukti yang valid, yang menjelaskan kevalidan pengakuannya? Kan gitu harusnya. Ya, artinya maksud saya berhusnudon di sana itu gitu kan, ketika seorang yang mengaku ini gitu kan berwajah yang baik kan gitu, maksudnya itu maksud Obama tadi gitu kan, Obama dia tiba-tiba jadi ulama gitu maksudnya itu kan. Jadi artinya itu jangan ketemu sales mobil ya Bapakku, jangan. Tapi maksudnya itu pun gitu kan, jangan dipahami sebagai isbat nanti kemudian hari, enggak, ini hanya sekedar ya dia ngaku begitu ya udah, karena saya nggak meneliti juga bahwa dia itu tertolak atau apa. Husnudon aja. Sekedar husnudon. Tapi untuk pribadi ya. Nggak bisa kalau Obama nggak bisa baca Fatihah dia. Saya nggak mau. Kalau menurut saya ya begini, Lutfi bin Yahya itu ya. Jadi
ketika Jatman itu dibikinkan ke Kemenkumham, berarti dia ada upaya bohong dan membohongi Nahdlatul Ulama dan membohongi umat Islam yang ada di Nusantara ini. Dia makar itu, Pak. Makanya orang yang ingin membohongi umat itu pasti sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diungkapkan kebohongannya. Dan Allah tidak akan, ya makanya dalam Al-Quran kan orang Yahudi itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang Muslim. Nah, dia itu menurut saya kan ketika Jatman itu dibikinkan Kemenkumham, berarti sama seperti orang Yahudi, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi sama ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dia tidak merasa bahwa dia sendiri yang tertipu sebenarnya. Nah, sekarang diungkap oleh Gusti Allah kebohongannya, maka kan dia sendiri yang tertipu. Inginnya menipu NU, menipu umat Islam, menipu orang mukminin dengan perilaku dia yang menculik Jatman itu. Ya sekarang dia kan yang tertipu setelah terungkap. Intinya dia itu kualat sama Syekh Ahmad At-Tijani. Ya, gimana Ko Hasan? Tijani. Gimana Gus Hasan? Kualatnya seperti apa? Ngaku Muqaddam Tijani. Kayak memang benar gimana sih Gus Hasan? Apa indikasi mengaku-ngakunya itu apa? Ya, sekarang begini, dia mengaku bisa mentalkin semua toriko termasuk toriko Tijani, itu bohong, dusta besar itu. Torekoh Alawiyah di atas torekoh yang lain. Bayangkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena toriko Tijani itu toriko yang eksklusif, ya. Tidak bisa dicampur adukkan dengan torikoh yang lain. Lah kok bisa-bisanya Lutfi bin Yahya itu bisa mentalkin semua torikoh termasuk torikoh Tijani? Ya kualat sekarang kan? Iya, ya. Nah itu yang saya harapkan itu. Apa indikasi Gus Hasan menyebutkan seperti itu? Karena itu ya, bahwa Tijani itu tidak bisa dikumpulkan dengan torikoh yang lain gitu ya. Nggak bisa. Benar. Tapi masyhur itu Gus Hasan, masyhur Ikhwan Tijani itu memang seperti itu, bahkan berziarah kepada wali yang lain pun dengan bertawasul itu kan nggak boleh. Kalau hanya ziarah datang biasa berkunjung bukan bertabaruk ya nggak apa-apa, tapi kalau bertawasul itu kan nggak boleh, larangan ya. Benar-benar. Ikhwan Tijani itu tidak boleh berziarah dalam rangka tabarrukan wantifaan, tapi boleh berziarah kalau dalam rangka ikroman wa ta'ziman wa hadiyatan. Betul. Tapi masih bisa-bisanya berbohong atas nama Tijani itu, ya nyungsep. Torikoh Tijani itu wiridnya apa ya, Bos? Sholawat Fatih. Ya. Oh iya. Tapi tenang-tenang kok, masih ada yang bisa kanter di Komal-Komal, Muhyiddin Mahesa, terus masih ada Sultan Kuda Putih. Kayak inyong mau malang ngisin sumpah. Mau ngapa gak bisa kayak lah. Isin nyong yakin. Kalau itu Kiai Jafar, kalau saya melihat beliau itu semua penuh dengan kepentingan. Yang berdekatan dengan beliau itu semua kepentingan. Kepentingan elektoral, kepentingan lain itu semua kepentingan. Kalau secara ilmu agama ya dia nggak ada kepentingannya. Kepentingan juga, Kang. Apalagi secara jelas dalam satu ceramahnya ketika dia itu mau mengkanter orang-orang yang mengkritik Habib Usman bin Yahya, mufti Belanda itu, dia mengatakan
Habib Utsman bin Yahya itu adalah mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia. Oh iso. Astagfirullah. Muftinya Londo, Gus. Muftinya Londo. Man buyut mereka. Secara logika, Kiai, secara logika ya toh, Utsman bin Yahya itu meninggal, Indonesia belum ada, Kiai. Berarti kan buktinya Londo. Ya, ya. Buktinya Londo. Gus Hasan, Iya. mau mengomentari nggak? Artinya begini loh Kiai, bukan masalah muftinya Londo atau apa, itu sudah jelas. Kalimat bohongnya itu loh, yang mengatakan mufti yang pertama dan terakhir di Indonesia itu. Wong Utsman bin Yahya meninggal, Indonesia belum ada kok. Gus Hasan, mau ngomentari nggak? Bahar bin Smith, Sabar ya napa Bahar bin, Faku? Sabar napa Faku? siap. Udah Orang lanjut. satu kasus belum selesai nih Faku. Sabar Faku. Tenang, nanti kamu itu paling banyak gonimahnya itu. 4 kursi buat kamu nanti gonimahnya itu. Gus Hasan, jangan 4. Kalau ghanimah itu tanpa batas, unlimited ya. Kalau menikah 4. Kalau ghanimah bebas kan, mau 9, mau 100 niduri kan bebas. Duh, coba jelaskan Kiai ini Kiai. Ini nih, Nabi Muhammad aja menghapuskan perbudakan, kok ini orang yang aku umatnya mau menghidupkan perbudakan lagi, ini macam mana ini? Bakal ada lagi Gus Hasan, bakal ada lagi.